Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang jelas. Awas, kafir-kafir itu musuh maksudnya mah. Ya kan gitu. Jadi ya itulah, saya sendiri juga membedakan muslim dan muslim itu jadi repot bagi saya. So, kalau non muslim itu tidak menginformasikan apapun. Kalau saya bilang merah, terbangun imajinasi dalam pikiranmu satu warna yang seperti itulah, ya kan gitu. Putih tergambar warna putih. Tapi kalau tidak merah, apa yang ada dalam pikiranmu? Betul nggak? Pinter, paham kan? Goblok, sedang, cerdas, rajin, malas. Kalau tidak rajin, kalau tidak pinter, enggak juga. Tidak pinter, tidak bodoh, bisa juga. Nah, jadi artinya tidak menginformasikan. Sebetulnya ya bilang saja secara setara, Nasrani, Yahudi, Buddha, diam itu. Kalau nanti di orang Islamnya non Muslim, nanti orang Hindunya yang mengatakan bukan Hindu, non Hindu. Orang Nasraninya selain Nasrani, Buddha, Hindu, Islam, Yahudi namanya non Nasrani nantinya. Ya kan begitu. Ya itu sama-sama seperti itu. Jadi ya mana yang terbaik, cobalah kita cari rumusan yang lebih baik lagi. Kan begitu. Supaya jangan sampai menimbulkan ketersinggungan. Ini sebetulnya mah kata kafir itu seharusnya mah tidak menimbulkan masalah ya. Karena dalam Al-Quran sendiri kafir itu orang yang tertutup. Kafar itu menutup. Kafar tuh menutup, cover bed tutup apa? Cover kan bahasa Inggris juga cover juga. Cover bed apa namanya? Ya cover bed. Dipakai di mana pakainya begitu? Ya di atas spray gitu, di atas spray ya seperti dulu itu ada cover bed. Kalau tidur dibuka kan gitu, cover. Kalau di majalah gambar cewek namanya apa? Cover girl. Jadi kafir itu tutup maksudnya. Jadi siapapun orang yang hatinya tertutup, yaitu namanya kafir. Anda Muslim, kalau hatinya tertutup, Anda kafir juga. Jadi kafir dan Islam itu bukan dua hal yang bertentangan, berbeda-beda. Kita baca logika dulu. Merah lawannya apa? Hitam? Enggak. Putih sama hitam berlawanan enggak? Enggak. Bisa bertemu kok, jarinya abu-abu. Kuning sama merah bertentangan enggak? Dicampur jadinya hijau. Jadi kafir itu sampai petani pun dalam Al-Quran disebutnya kafir. Petani itu kafir. A'jabal kufaro nabatuhu. Karena kenapa orang petani disebut kafir? Karena dia nanam biji ditutupin, terus disiram. Karena biji ditutup, yang namanya kafir. Orang sombong kafir juga. Orang kikir kafir juga. Orang hasad ya iya kafir. Ya paham ya? Itu. Capek ngomongnya. Ya, jadi kafirnya musuh lagi, artinya orang yang tertutup hatinya musuh. Iblis disebut, kenapa iblis itu disebut kafir? Karena mata hatinya tertutup, tidak mau mengakui kelebihan Nabi Adam. Segitu pinternya setelah diajari Tuhan, sebegitu Adam itu saya yakini adalah makhluk Allah sejenis manusia
yang paling tertinggi tingkat intelektualitasnya adalah Adam. Ya, sebelum saya meyakini manusia pertama, yang saya yakini dia paling pinter. Ya kan? Malaikat mengakui, iblis tetap tidak mengakui. Makanya iblis itu disebut kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak bersujud pada Adam. Dia merasa sombong, ya kan? Karena merasa dirinya lebih hebat, ya, tidak mengakui kelebihan. Kan dipertandingkan. Malaikat kalah kan? Ya sudah ngaku. Iblis nggak mau kalah saja. Makanya wa kana minal kafirin. Jadi kafirnya iblis bukan karena tidak percaya Tuhan, tetapi dia tidak mengakui kelebihan Adam. Itu aja kok. Kalau Anda tidak mengakui kepintaran saya, Anda kafir juga. Kan gitu. Jadi maksudnya gini, ini Al-Quran, kitab sucinya orang Islam, ya kan? Diturunkannya pada abad ke-6, ya kan? Nabi lahir kan 571, abad ke-6 kan? Sekarang abad ke berapa? 21, berarti 1400 tahun yang lalu. Ketika kita membaca teks-teks bahasa yang lama, yang udah ribuan tahun, dalam ilmu arkeologi namanya artefak, betul nggak? Terus catatan-catatan di tembok namanya prasasti, betul nggak? Bacanya gampang nggak? Ada ilmunya. Ilmu baca prasasti, ilmu baca artefak itu semuanya, iya dong. Itulah sebabnya menjadi sulit untuk menafsirkan seperti ini, karena kita harus menguasai segala macam ilmunya. Itu masalahnya. Makanya terjadi perbedaan pendapat, ya itulah sebabnya. Galian arkeologi, ya, para ahli arkeologi digali, nemu artefak-artefak. Mereka membaca berbeda-beda kok, sama, ya kan? Nah makanya perlu ada dukungan-dukungan ilmu yang lainnya. Jadi itulah sebabnya. Orang Arab juga nggak ngerti nih, orang Arab juga. Setiap malam minggu itu di Tunis itu banyak orang Arab pada datang nanya ini mana ya, kan mereka yang paham. Ya, jadi ilmu antik kan gitu. Orang Arab juga banyak kalimat yang nggak paham, sudah tidak dipakai sehari-hari lagi. Coba kapan-kapan bawa tulisannya Armin Pane, Abdul Qadir Munsi, yuk dibaca. Kasih anak SMA nggak paham kan, betul nggak? Jadilah kira-kira semacam itu. Nah, makanya perlu banyak ilmu semacam itu. Jadi tidak semudah itu. Jadi ada namanya sejarah terminologi, itu ada sejarahnya. Kalimat ini asalnya begini, begini. Kan perkembangan. Ya. Dulu radikal itu bukan galak ya, bukan keras. Kontras. Perempuan itu kalau putih, orangnya putih, bajunya merah nyala, dulu nih, wah, lu radikal banget. Dulu radikal itu cakep gitu. Sekarang jadinya apa? Itu kan bergeser mananya. Oke. Kuntu fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idh kunta fihim, ketika engkau ada di tengah mereka, fa aqamta lahumus salat, lalu kamu ajak mereka melakukan salat, faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka, mesti ada satu kelompok melakukan salat bersama kamu. Waliyakhudhu aslihatahum, dibawa senjatanya. Fa in sajadu, ketika mereka bersujud, falyakunu mi waraikum, ketika mereka bersujud kamunya siap bawa senjata. Jadi namanya salatul khauf. Kalau dia kita lagi sujud, kita di belakang jangan sujud semua, nanti dihantam dari luar nantinya. Kan begitu. Ya mungkin dulu sujudnya lama ya. Kalau sekarang kan sujudnya sujud sikatan ya. Tup. Kalau yang di masjid tuh, kalau tarawih itu ya
Subhanallah. Ya ini kan berarti kan sujudnya lama kan? Ya gitu kan? Kaya. Iya. Di belakang kamu. Wal tati ta'ifatun ukhra, kemudian didatangkan kelompok yang lain, lam yusallu, yang belum salat, berbaris gitu, satu sujud belakang itu. Oke. Fal yusallu maka, lalu mereka salat bersama kamu. Wal yakhudhu hidrahum, hendaklah mereka berhati-hati, ya. Wa aslahatahum, dan senjatanya juga dibawa. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum. Mereka selalu mengintai kapan Anda melepaskan senjata. Terus baca sholat. Nah itu diserang tiba-tiba gimana? Oke. Fayamiluna alaikum mailata wahidah. Kamu akan babak belur, diserang tiba-tiba sekaligus, kan gitu. Habislah. Gitu, senjata dilepas kan gitu. Wala junaha alaikum in kana bikum adzan min matarin. Juga tidak ada dosa bagi kamu ketika kamu merasa sakit karena hujan. Di 20 derajat di atas garis lintang utara, udara udah dingin. Kalau hujan tuh sakit. Di sini mah enak hujan-hujanan. Di Belanda mah nggak ada orang hujan-hujanan tuh. Ya salju sama es kan gitu. Kayak apa di tangan kaku kalau sudah musim dingin tuh. Ambil air wudhu nih kaku banget terus diangetin gitu. Sini kan enak. Ya gitu. Maksudnya rasa sakit ya. Min matarin dari hujan. Au kuntum marda, atau juga kamu sedang sakit. Anta ta'u aslihatakum, untuk melepaskan senjatanya. Wa khudhu hidrakum, berhati-hatilah. Innallaha a'adda lil kafirina adzabun muhina. Allah telah mempersiapkan untuk mereka orang kafir itu hukuman yang menghinakan. Fa idza qadaytum sholata, ketika salat sudah kamu lakukan, fadhkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Sudah selesai sholat, berzikirlah. Setelah sholat berzikir. Assalamualaikum, alhamdulillah, 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 subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 23. Ya kan? Itu mau wirid namanya. Zikir di sini sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Artinya selalu sadar diri, selalu ingat Tuhan. Artinya selalu tetap berkonsentrasi. Iya. Kalau wiridan itu bawa tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Ya kan itu. Ya Latif, ya Latif. Berapa? 29 kali. Ya Rozak, ya Rozak 308 kali ya. Nah kalau zikir mah ingat, konsentrasi, sadar. Jadi kita sadar tuh dalam segala aktivitas kita, hidup kita selalu sadar dalam konsentrasi. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu maksudnya. Makanya ada orang mengatakan zikiran itu bid'ah. Ya kan? Apa itu? Hilaluh. Nggak ada itu nabi. Ya udahlah, kita nggak usah bertengkar di situ. Yang mau silakan, yang nggak silakan saja lah. Apa sih untungnya bertengkar? Faida itma'nantum fa'aqimus salat. Kalau sudah tenang, silakan salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kewajiban yang punya timetable, yang punya skedul, punya jadwal waktu. Wala tahinu fi ibtigha'il qami, jangan menganggap ringan, menganggap remeh apapun yang menjadi kebutuhan orang. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Enggak usah khawatir, kalau kamu sakit, mereka juga sakit kok. Takut perang, mereka juga takut kok. Kamu kebacok sakit, mereka juga kebacok sakit juga. Jadi ya jangan ada rasa takut menghadapi musuh, hadapi aja kan gitu.
Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah, kamu ada harapan dari Allah, ma la yarjun, tapi mereka tidak ada harapan. Orang yang berperang di pihak membela kebenaran, ini berperang untuk melakukan kejahatan. Beda. Membela kebenaran ada harapan. Ada cita-cita, mereka nggak bercita-cita kok. Apa itu? Enggak ada kok. Membangun makmur enggak. Kedamaian enggak. Cari pahala juga enggak. Itu mana saja. Kekuatan itu lemah banget loh. Iya. Jadi artinya orang yang punya prinsip hidup yang jelas itu masih berani. Jadi orang itu sebabnya rasa takutnya tinggi karena punya tujuan yang jelas persoalannya. Betul enggak? Yang mendorong Anda berbuat apa? Keinginan kan? Kalau Anda ingin ke Jakarta berangkat enggak? Kalau Anda nggak pengen pintar sekolah enggak? Kalau Anda nggak pengen makan cari duit enggak? Semua yang kita berbuat itu ada yang mendorong. Nah, itu adalah keinginan, cita-cita, harapan, kan begitu.